itu seru nih. Seru tuh. Jadi guys, kita dari Lokpot Logistik Podcast. Nah, kita di sini mau ngebahas nih seputar manajemen pergudangan, yaitu topiknya Air Freight Transportation. Sebelum berbincang-bincang lebih lama, saya akan mengenalkan diri. Nama saya Christian Adriano dan teman-teman saya. Saya Red Julia. saya Alvina Putri, saya Safina Tunaja, Dan saya Sabita Syifa. Nah, kita mau nanya-nanya sebentar nih. Kalian semester berapa sih? kita kebetulan semester 5. Semester 5 ya? Kan sama kayak kakak. Oh iya, sama kayak saya. Basa-basinya ya. Baik. Alasan kalian ngambil Kuliah di Trisakti itu apa sih di ya, TL? itu dia. Duh, kayaknya panjang nih kak. Boleh Nggak Boleh apa-apa. coba Siapa dijelaskan. duluan? Jawaban klasik. Oke, apa tuh? Karena disuruh orang tua. Disuruh orang tua. Kamu? Kalau aku ceritanya agak panjang, boleh gak? Boleh. Iya, jadi sebenarnya tuh aku tadinya pengen masuk di kedokteran, tapi disuruh orang tua itu harus masuk negeri. Cuma karena aku gak cukup pintar ya buat masuk kedokteran negeri, jadi aku waktu itu udah ngajuin opsi juga ke orang tua buat kedokteran swasta, tapi karena biayanya tuh tinggi banget, jadi akhirnya kebetulan mama tuh kerjanya di freight forwarder. Gitu. Ini bakal nyambung juga sama pembahasan air Iya, freight iya. transportation ini. Jadi mama kerja di freight forwarder, terus teman mama juga ada yang lulusan ITL, akhirnya direkomendasiin kalau misalnya ITL tuh salah satu institusi yang bergerak di transportasi dan logistik tuh paling bagus gitu di Indonesia. Jadi akhirnya masuk situ deh. Kamu mutusin buat masuk ke ITL Trisakti Iya. ya. Coba boleh Kanana? Kalau aku paling karena prospek kerjanya aja sih Prospek Kak. kerjanya Iya, depannya. soalnya kan itu jurusannya kayak belum ada di universitas lain gitu kan. Belum banyak. Iya, belum banyak. Kalau Kak Paca sendiri nih? Jangan jauh-jauh dari mic ya. Ya, nanti bisa di-cut gak mas? Bisa. Oke. Jangan ya sih. Gitu deh pokoknya. Ayo. Ya, kalau dari saya sih masalah masuk ITL memang pilihan kedua ya. Emang pertamanya tadi mau tes tentara, cuman Kelihatan ya dari Takdir. body-body-nya. Atletis banget. Iya. takdir mengatakan lain, jadi ya mungkin disuruh masuk ITL aja sama orang tua. Oh, Oke. Iya. Kalau aku pribadi sih alasan masuk ke ITL Trisakti itu karena salah satu dosennya itu merupakan relasi dari keluarga aku, dari papa aku itu teman Orang SMA-nya. dalam ya. Gak ordal my udah God. selesai. Ordal. Terus dia nyaranin untuk masuk ITL karena sama prospek kerjanya juga. Aku juga karena relasi direkomendasiin. Terus juga katanya kalau misalkan di ITL itu ada potongan beasiswa. Oh iya, Siapa betul. yang ada beasiswa di sini? Oh my God. Aku gak beasiswa sih, tapi aku ada potongannya ada kan? potongan juga. Iya, jadi ngebantu banget buat teman-teman. kita. Nah, tuh buat kalian tuh yang mau masuk ITL. Bukannya ada ini yang BS di sini? Oh, saya Iya kebetulan kan? mendapatkan beasiswa dari basket 50%. Terbantu nggak mas? Terbantu banget Iya sih. kan? kira-kira kalau biar dapat beasiswa Nah, tuh gimana ada caranya? jalur apa aja sih? Gimana cara Setiap tahun dapetinnya? sih ITL Trisakti membuka ya di bulan-bulan yang mungkin akan masuk ke semester berikutnya Tahun ajaran baru tahun ya. ajaran baru, mereka bakal buka rekrutmen. Infonya bisa tahu dari mana nih Mas? Bisa tahu dari IG, Iya, Instagram. dan website-nya Kalian bisa nih ITL Trisakti ke juga. main-main ke IG Kepo-kepoin. ITL Trisakti Jakarta. Yes. Jadi banyak banget ya alasan benefit sih, lebih ke keuntungan masuk ke ITL Trisakti. Selain itu juga peluang karirnya bisa go international ya kan, karena dia di logistik dan transportation. Sekarang kita mau bahas apa sih Kak kira-kira? Kita di sini mau ngebahas tentang Air freight air freight
Transportation. Itu dia, saya sedikit lupa ya tadi memang. Wajar Wajar kelihatan. memang, ya. Kita Oke. mau bahas dari siapa dulu nih kira-kira? Mungkin yang pertama untuk Mbak Naja nih. Oke, Kira-kira nih. so jadi teman-teman, poin pertama yang mau aku bahas, air freight transportation itu merupakan transportasi angkutan udara. Nah, transportasi angkutan udara itu kayak semacam kargo udara lah. Nah, sebenarnya transportasi angkutan udara itu nggak selalu mengangkut barang-barang. Jadi dia juga bisa mengangkut kayak live animal, bahan makanan juga dia bisa ngangkut. Bahan-bahan kayak obat-obatan juga bisa, bahkan mayat juga bisa loh. Mayat Wow. bisa. Iya, Mayat. lewat transportasi angkutan udara ini. Terus Serem abis ya. itu angkutan manusia juga tentunya bisa. Iya pasti. Pastinya. Teman-teman pasti udah pada pernah nyobain naik pesawat dong. Udah dong. Udah. Nanti mau dibahas nggak pengalaman? Boleh kita boleh bahas. banget. Pengalaman naik pesawat. Pernah nggak naik pesawat? Weh, pernah. Nah. Ya, pernah. Ada yang mau cerita gak? Gue sih. Boleh dari Pernah. Ibu. Anak rantau Iya, nih, rantau. pasti Rantau. banget naik Ya, pesawat. teman-teman kebetulan teman kita ini dari Riau ya. Jadi kan waktu kita awal masuk tuh, gue kan ini naik pesawat. Ya. Nah, pesawatnya itu delay, guys. Dimana tuh? Kan yang katanya kalau delay karena maskapai ya, kesalahan maskapai itu bakal dapet apa namanya? Ya, Clue-cluenya, apa namanya, Ini ya, apa? kayak kata-kata dispen gitu ya. Iya. No. Dispensasi, kompensasi. Kompensasi. Ya. Kompensasi. Gimana itu? Berisi. Sekali kan dispensasi ya, Bang. Lanjut Kak. Kompensasi di mana itu delaynya tuh, gue delaynya tuh hampir 2 jam. Lumayan sih itu. Yang Bete kayak juga sih. banget, kalau- bete banget. Kayak udah nih 30 menit lagi, terus dapat informasi 30 menit lagi katanya. Terus yang katanya itu karena pesawatnya ada kendala teknis. Kan nggak make sense aja nggak sih? Seharusnya kan udah dicek dari sebelum kita berangkat dong, seharusnya. Masa ya udah pas udah jadwalnya baru dibilang ada kendala teknis. Dia berarti jadi pelajaran untuk maskapai-maskapai. Di Indonesia Iya. sistemnya Camkan tolong gitu. diperbaiki. Dan kompensasinya dapat apa Kak? Dapat apa? Cuman dapat biskuit dan air mineral. Aduh, aku dapat kira di upgrade kelasnya. Upgrade Iya. kelasnya Makanya enggak, justru At least kompensasinya bisa berupa upgrade kelasnya atau makanan yang lebih berat gitu kali ya. Untuk maskapai-maskapai yang mungkin tersinggung. Iya, yang mungkin merasa ya sering delay. iya sering delay. Gitu deh. Ada lagi yang mau Berbagi ngasih pengalaman. ya pengalamannya pas naik pesawat? Ntar ada turbulensi Aku kah? mau bandingin Oh, apa pengalaman aku sama sih, ini sama-sama ke Bali tapi aku beda maskapai. Jadi waktu 2023 tuh aku sempat ke Bali, berangkatnya itu naik maskapai Batik Air. Nah, di dalam ini kita akan sensor ya, nggak boleh di. Iya. Oh ya, sorry. Iya, nggak apa-apa, lanjut, nggak apa-apa. lanjut. Saya sudah deg-degan dari tadi. Akhirnya disebut Udah lanjut juga. aja nggak apa-apa. Nggak Ya, tadi apa-apa. nggak nyebut gak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Terus. Oke, nah itu tuh sebenarnya nggak apa-apa sih Kak, karena ini good experience. Oh, Good oke, experience. oke, Iya, oke, iya, oke. sensor. Oke. Batik Air tolong. Padahal kan dari Jakarta ke Bali itu kan termasuk rute yang pendek ya. Iya. Iya. Tapi di Batik Air ini tuh dapat apa kayak konsum roti sama air gitu. Sedangkan pas aku pulang dari Bali ke Jakarta, tapi naik maskapai yang lain Oke. itu tuh gak dapet gitu. Jadi Ya, mungkin perbandingan ya. iya perbandingannya. Rotinya Batik Air itu salah satu yang disukain sama. Ada yang tahu abe cekut gak? Tahu. Iya Cekut, kan, iya, aku Abe. suka banget sama roti Batik Air. Abe juga. Berarti emang Batik Air ini Keren. Kamu nggak tahu Abe experience Cekut? dan Tidak. Nggak tahu. Abe, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. itu kayak cekut. Itu
tuh dia sekolah sama Rotiya Batik Air. Berarti selain ngasih good experience, dia juga ngasih good memories loh ke para penumpangnya, passengernya. Tolong Batik Air. Great. Sponsor. Betul. Kita gimana kalau kita bahas lebih dalam lagi tentang air freight transportation? Kan kita udah bahas pengalaman kita Pengangkutan. masing-masing. Iya, kita boleh bahas tentang pengangkutannya. Pak Ci, ada yang mau ditanyain? Masih belajar. Bentar ya, sebentar. Mungkin ini ya Kak. Tadi kan kita udah bahas pengangkutan orang. Iya. Terus mungkin kita bahas pengangkutan kargonya atau barangnya dari freight forwarding sampai ke freight forwarding tujuan. Jadi teman-teman, aku kemarin pas tugas pergudangan kan aku pernah kena remedial. It's okay. Siapa di sini yang kena remedial pernah? Semua orang pernah. Iya. Tenang aja. Matkul pergudangan guys, aku kena remedial terus disuruh ngevlog di gudang sebenarnya sih gudang mana aja, cuma aku kemarin sempat survei ke gudang bandara. Jenis gudangnya itu tempat penimbunan sementara atau gudang TPS. Nah, jadi di situ aku ngelihat alur pengiriman dari freight forwarder asal sampai ke nggak sampai ke tempat tujuan sih, tapi cuma sampai barang itu mau dimasukin ke pesawat gitu. Jadi alurnya itu yang pertama dari freight forwarder itu bisa milih guys, kalian sebagai customer tuh bisa milih mau barangnya dijemput atau kalian yang nganterin ke freight forwardernya. Agak kayak jelangkung ya, Say. Iya. Nah terus setelah barang kalian diterima sama freight forwarder, nanti freight forwardernya akan menyiapkan dokumen-dokumen seperti airway bill. Airway bill-nya itu jenisnya house of airway bill. Nah, terus abis itu sama freight forwardernya, sama pihak freight forwardernya itu dibawa ke gudang TPS tadi. Sesampainya di gudang TPS itu barang yang kan barangnya dimasukin ke dalam truk tuh, dianterin ke gudang bandara kan. Habis itu di unloading, bahasanya kayak dibongkar muat gitu, di unloading. Habis itu dimasukin ke mesin X-ray. Buat mastiin kayak sama enggak barang ini tuh sama yang ada di dokumen. Kayak misalnya kalau di dokumennya ini pengiriman lobster, berarti di barangnya tuh harus sama. lobster. Iya. Jangan ada selundupan yang lain gitu. Nah, Seafood. terus abis itu sekalian juga di sana dicek dokumen PIB sama PEB-nya. PIB, ada yang tahu gak nih PIB itu apa? Tahu tapi lupa ya Tahu, sebenarnya. dulu tuh kita pernah kita belajar pakai Iya, tentang komputer. PIB. Intel Trisakti tuh. Oh Intel my Trisakti itu ada loh belajar PIB. Kita Iya, langsung buat betul. dokumennya. Pokoknya Keren PIB banget. itu untuk dokumen impor, PEB itu untuk ekspor. Ekspor. Iya, Nah, betul. Bener-bener kita disiapin untuk prospek kerja ke depannya lebih baik. Kita dikasih latihan nih gimana sih cara ngisi PIB PEB. Terus kita juga pernah ada ini ya, seminar SCM Profit. Benar. Iya kan, Kita tentang dapat- supply chain. Apa namanya? Dapat Sertifikat. Benar. Itu sertifikatnya juga bisa Berguna banget buat Berguna banget yes, kita buat benar. Untuk nanti ngelamar kerja. Iya. Jadi pasti dilihat kan, Kalian pernah ngapain apa? aja sih di kampus? Intel Trisakti. Kayak apa sih yang pernah dilakuin, apa yang pernah dipelajarin, apa aja seminar-seminar yang pernah didapetin di kampus. Dapat di sertifikatnya. Iya, betul. Dan memudahkan kita nanti kalau misalkan pas mau kerja. Iya, betul. Oke. Aku boleh lanjut lagi? Boleh. Terus abis itu kan diperiksa dokumen PIB atau PB-nya. Iya.
setelah diperiksa kemudian sama operatornya itu dikeluarin, kalau udah benar semua nih itu dikeluarin yang namanya PTI, dokumen PTI. PTI itu Apa tuh, Kak? pemberitahuan tentang isi. Jadi tuh itu Aku baru dengar sih deskripsiin bener-bener tentang barang yang tadi udah diperiksa sama X-ray itu. lobster itu. Iya, ya itu Oke. misalnya gitu. Terus Fungsinya di X-ray ini buat apa? untuk mengetahui apa isi barang di dalamnya. Ketika sampai di lini 1, ini akan diperiksa oleh ABSEC, Absek itu apa? Aviation Security. Oh. Nah, ABSEC di sana yang berhak membuka seal ini. Gitu. Setelah ditandatangani sama ABSEC baru dibuka, baru barang bisa dibongkar. Gitu. Nah, untuk mendapatkan ini biasanya Bapak ini minta mana PEB-nya. Kalau ikan mana hasilnya. Tuh, Bapak ini dari awal sudah periksa dokumen PEB dan HC tadi sama bawa PTI. Ketika itu oke, disimpan sama Bapak ini terbitin DO dan PTI-nya di CSD. Terus abis itu kemudian dibawa lagi ke gudang. Oh ya, by the way yang tadi itu tempat pemeriksaan itu gudang lini 1 namanya. Nah, Gudang terus lini 1. kemudian ya. dibawa ke gudang lini 2 untuk di proses penyimpanan sementara, atau bahasanya kayak di packing ulang lah kayak gitu. Oke. Jadi si lobster atau barangnya ini di packing ulang. Nah, kebetulan pada saat aku proses vlogging di sana juga aku nemu ini guys, Ada apa tuh? kejadian. Coba cerita Apa tuh sebelumnya? Baru tuh. Jadi di situ tuh ada, selain ada lobster yang tadi itu, ada juga yang customer yang ngirim ikan tuna gitu, tapi ikannya tuh bener-bener gede-gede banget. Nah, jadi ada beberapa maskapai itu, boleh sebut merek? Ini bukan. Ini kan informasi ya. boleh, kalau information boleh. Mbak. Ada jadi kan masing-masing maskapai itu punya ketentuannya masing-masing, kayak per boxnya itu maksimal kilogramnya berapa. Nah, jadi nggak boleh disebut ya. Disingkat aja mungkin. Disingkat. Jadi si maskapai, salah satu maskapai ini adalah singkatannya AA. Itu tuh maksimal Orang merah. maksimal Mikir lagi. per boxnya itu 30, cuma sampai 38 kilogram. Nah, sedangkan box yang dikirim sama customernya itu sampai 50-an kilogram gitu. Jadi cara buat menanggulangi masalahnya itu akhirnya di si ikannya tadi itu dipecah jadi 2 box gitu. Nah, di dokumen PTI-nya tadi itu misalkan awalnya tertulisnya 1 box, nah itu harus diubah jadi 2 box gitu. Sesuainya. Iya, jadi benar-benar harus sesuai kayak gitu. Tapi itu juga minusnya harganya nambah sih. Jauh lebih mahal. Iya, jadi nambah karena iya, boxnya iya. ada 2 gitu. Terus abis itu pokoknya setelah di packing ulang, baru kemudian dimasukin ke palet pesawat gitu. Kemudian abis dari gudang lini 2 ini baru diantar menuju untuk diangkut pesawat gitu guys. Baik. Ada yang mau diulik lagi nggak ini kira-kira dari pengalaman aja barusan? Seputar bandara ya. Saya penasaran nih, saya pernah baca-baca di suatu internet. Santai di internet. Di Baca apa internet tuh? terbaca ada nih salah satu bandara yang nggak pernah tidur. Tuh, ada yang bisa jelasin nggak tuh? Maksudnya nggak pernah tidur tuh seperti apa? Seperti Robert Baden-Powell kah? Pramuka Indonesia tidak pernah tidur. Bagaimana? Wah, mungkin Kakak Alvida nih Bisa. udah greget-greget dari tadi. Soalnya pengalaman banget di penerbangan nih. Ya kan kalau kisah bandara nggak pernah tidur itu kayak bandara-bandara ini ya gede ya, contohnya itu Internasional. kayak bandara Suta yang kita tahu nih yang deket nih. CGK. Nah itu juga kan ada penerbangan malam gitu. Terus di mana tuh juga penumpang-penumpangnya yang pernah gua lihat tuh pada kalau misalnya kita flightnya subuh
itu udah pada datang tuh dari jam 1 Itu gitu. orang menghindari. banget. Flightnya jam berapa, datangnya jam berapa persis. Nyokap gue banget. Terus juga kan ada Berarti semua ibu-ibu. kegiatan kargo juga ya Kak. Jadi tuh ya 24 jam. Terus ada pengecekan barang gitu untuk kargo. Contohnya tuh juga kayak Bandara Internasional Hong Kong itu. Terus juga itu kan termasuk pusat kargo udara terbesar di dunia. Itu di Hong Kong Kak. Wow. Oh. Nice infonya iya. Baru tahu loh. Terima kasih ya. Saya kira internet berbohong. Saya ada saksi jadi saya percaya. Iya. Selanjutnya, Barut ada yang ingin ditanyakan lagi, dikulik lagi? Aku mau nanya deh. Boleh, mana aja nih? Ada ada pengalaman flight termalam mungkin kalau Aku pernah. Oh, jam berapa tuh? Ingat gak sih kalau kita itu pernah kuin yang ke Malaysia. Malaysia. Itu ternyata pengalaman kita semua. Nah iya, Sorry. Menarik juga nih. Sorry. Boleh di-spill cerita. Sorry. Bukan Kunjungan semua ya. industri. Bukan semua Oh ya. ya bukan semua. Bukan semua, sorry. ada sorry. ya yang ada yang nggak Boleh. Nakat, udah. Langsung kasih yang boleh. waktu kita kuin di Malai itu kan kita nyampenya malam ya, karena aku dapat pesawatnya malam. Nah dari Malai itu gue langsung ke Riau, flight ke Riau, dan itu dari Malai itu kita sampai jam 9-an. Dan pesawat gue tuh dari Jakarta ke Riau itu jam 7. Jadi gue nginep di bandara guys. Jadi rame, makanya dibilang Di hotel gitu. enggak di tempat ini ruang tunggu. Ruang tapi tapi rame kok guys. Jadi tuh kayak aman juga. Soalnya tuh security-nya mondar-mandir, ngecekin, jadi aman. Makanya disebut bandara tidak pernah tidur. Oh. It all Selalu makes hidup sense, ya. Even orang tidur di bandara, bandaranya tetap hidup. Iya, Seperti dunia. sibuk banget pokoknya. Tuhan tidak pernah tidur. Banda. Next kita mau bahas. Nah, aku kepo sih kira-kira nih ya, ada nggak sih barang unik yang pernah dikirim lewat udara? Tadi kita udah bahas tentang ada kargo, ada pengangkutan yang bisa barang lobster. manusia, iya ada Ya, lobster. lobster. Kira-kira ada nggak sih barang unik gitu? Kayak kalau ngangkut orang udah biasa, ngangkut lobster, ngangkut ikan segala macam. Siapa nih kira-kira yang bisa ngejelasin, explain? Aku boleh. bisa. Mbak Kalian, Mentos nih. iya. Wow. Itu dengan Mbak Mentos ya. mejanya pun ada. Betul. Oke. Jadi kalau kalian tahu ya, di Taman Safari kan ada panda. Oh iya Iya, benar. benar. Iya, warna merah. Bukan ya? Bukan dong. Merah. Panda tuh Ada. di Sorry. ada panda kan, Ada panda. panda yang kecil-kecil. Kung Fu Panda warnanya apa sih? Merah putih Kak. Merah putih. Sangat nasionalis. Sorry. Hitam putih. Boleh. Nah, kalau yang itu tuh dikirimnya harus dengan Apa nih? Packaging. Kandang khusus kali ya? kandang khusus, jadi nggak boleh packaging. sembarangan ngirimnya. Terus sama kalau kalian nonton drama Korea yang berbau hospital gitu, Oh, Nah, itu hospital kan- Asia, bro. ya itu harus Hospital playlist. Iya. itu kalian harus jadi itu Bahasa, iya. ada ini kan ada Apa tuh, Kak? operasi yang tentang organ tubuh Oh, yang buat transplantasi ya. Transplantasi rubuh. itu harus ini kan itu kan barang unik juga, jadi harus dikirimnya prosedurnya harus sesuai sama harus cepet juga tuh. Tepat waktu ya. waktu, nggak boleh Karena kita mau menyelamatkan lama. nyawa manusia, Nyawa manusia. juga. Bener. Kebayang kalau misalnya harus ngirim organ kayak jantung, kalau Atau- pesawatnya Delay. Sudah almarhum. Ada title Organnya organnya jadi nggak bagus. Oke. Nah itu aja. Selain itu ada lagi nggak sih selain hewan langka sama organ Organ-organ juga? Aha. Yang unik Kayak gitu. ada nggak sih kayak misal karya seni kah atau something else? Ada yang aku
tahu. Oke. Kalian ada yang tahu karya lukisan Mona Lisa? Oh iya. Mona Lisa itu kalau kalian tahu pengiriman lukisannya itu nggak pakai pesawat kargo guys, bahkan dia dikirimnya tuh pakai pesawat pribadi. Jadi kayak di hand carry gitu, dibawa sendiri. Saking mahalnya. Nanti dijual sama ibu. Pokoknya di hand carry, naik pesawat pribadi. Yang punya lukisan kali kayaknya ya. Pokoknya di hand carry, terus ada pengawal khususnya juga. Saking mahalnya tuh Pas lukisan. pampres ya. Dengan pengalaman tinggi. Masih ya, ini karena chassis gagal, cabut. Masih dibahas terus. It's okay. Maaf. Jadi dia dengan pengamanan tinggi, pakai asuransi nggak sih Kak? Kira-kira harus ya. Harus. Oh, karena dia nilainya berapa sih kira-kira? Bermiliaran tuh. Miliar-miliar. Lebih Lebih sih, Miliar, triliunan. Lagu. Kok nggak tahu? Apa ya? Apa ya? Juta-juta ya? Nah, tuh Oh my tahu. god, oke. Lupa guys, tapi pokoknya itu. Mungkinkah itu bukan? Stop it, lanjut. Oke. Back to topic. Ada lagi nggak yang mau dibahas sih? Ada Kita lagi udah nih. bahas tadi dari kargo, barang unik, bandaranya. Ongkir kali ya. Iya mungkin tuh. Kenapa Kan tiket tadi pesawat? karena tadi udah bahas yang itu, jadi langsung coba ongkir pesawat ya. ongkir pesawat. Iya, kenapa ongkir pesawat itu pengiriman bisa udara. mahal gitu? Sedangkan, sedangkan tiket pesawat mahal. Tiket pesawat mahal. Kebalik dong. sedangkan Kebalik dong. Lebih murah. lebih murah. Iya. Siapa yang jawab tuh? Apa ya? Kira-kira ada yang bisa jawab? Oh, aku bisa. Kamu Jadi bisa jawab, guys, Bisa? eh, Masa? jadi guys, ongkir kenapa bisa lebih murah dibanding harga tiket pesawat? Karena kan kalau barang itu nggak butuh penanganan khusus kayak manusia kan. Bayangin aja kalau manusia di pesawat tuh kan pasti ada kelasnya kayak ekonomi, Bisnis. Sosial. business class sampai first class. Sosial. Primer, sekunder. Enggak itu. Udah. Lanjut. Pokoknya apa tadi ekonomi bisnis sampai first class. Iya. Nah, sedangkan kalau di kargo itu kan nggak ada kelas-kelas kayak gitu kan. Pasti kan bareng kayak ya udah masukin aja nggak sih gitu kan, dikonsolidasi gitu. Jadi Jadinya kecuali barang yang itu Tadi ya, ya, yang tadi ya. hewan. Oke. iya pasti kan dikonsolidasi aja gitu. Nah, menurut aku gara-gara kelas-kelas itu sih Kak yang bedain harga tiket kenapa bisa lebih mahal. Harga tiket pesawat lebih mahal, Iya. tapi kargo itu lebih murah Lebih ya. murah, iya. Oke. Apalagi ya kita bahas yang lebih spesifik lagi nih. Kita bahas lebih mendalam lagi nih, Ce. Ada yang mau ditanya lagi nggak sih? Mungkin Tentang apa sedikit ini? berbelok ya ke masa depan. Ke masa depan. Apa Awalnya tuh? Depan. Apa Masa tuh? depan ya. Bakal membahas di sekitar logistik udara nih. Drone. Apa sih drone itu, guys? Drone. Drone Iya, itu yang Drone yang yang di kayaknya Buat ada lagi sih. rekam Maksud saya gitu. tuh yang Apa biasa tuh? buat ngirim-ngirim barang nih. Oh, yang Drone yang masih biasa ngirim really barang. tapi yang masih Iya. berhubungan ya Iya. sama air freight transportation. Hmm. Bagaimana dia Kira-kira, bisa menjawab nih pertanyaan saya nih yang mungkin sedikit melenceng? Tapi kayaknya lucu ya kalau drone jadi ini nganterin barang gitu. pengiriman Kayak, barang. iya lucu. Bisa sih, dulu tuh ada TikToker dia pakai mobil remote dia beli barang. Gimana? Oh iya, Tahu kan? iya tahu. Betul, pengirimannya. Tahu tuh. Oke, itu. Tapi kira-kira barang apa sih yang bisa dikirim kalau pakai drone? Apalagi drone yang cuma Ya, sekecil itu. paling drone ya kayak dokumen-dokumen gak sih Kak? Terus dokumen. kayak dokumen-dokumen, obat-obat Obat. gitu. Obat. Obat-obatan. Gak mungkin kan drone bawain ini bawa barang yang gede-gede lobster, gitu ya. lobster ya, sapi gak mungkin ya. Bisa patah Iya. duluan drone-nya. Ya, pokoknya kira-kira menurut kalian, opini kalian pribadi nih, di Indonesia tuh udah bisa nerapin pengiriman pakai drone gak sih?
Belum. Kayak belum. masih lama deh. Masih lama ya. iya. Pertama juga cuaca ya kayaknya. Iya, cuaca kita nggak cocok. Nggak cocok. Wow, nggak cocok. Cocok. Iya betul. Terus ditambah juga menurut aku tuh, mungkin just info sebenarnya di luar negeri tuh udah kayak perusahaan UPS, Amazon gitu-gitu tuh udah mulai ngembangin pengiriman pakai drone. Nah di Indonesia tepatnya di tahun 2024 ini juga ada beberapa perusahaan yang kayak mencoba ya? Pos Indonesia juga udah mulai iya. coba Bagus, ngulik-ngulik bagus. tentang si drone ini. Cuma emang belum bisa direalisasiin dalam waktu dekat nih teman-teman. Yang pertama tuh karena di Indonesia tuh masih keterbatasan infrastruktur, kayak fasilitas di kita tuh masih ketinggalan jauh ya, banget banget gitu. ya sih. Dari yang ada di luar negeri. Terus udah gitu biaya. Ini udah pasti banget biayanya itu besar ya. Jadi yang kayaknya kalau kita ngirim pakai drone tuh nggak bisa lagi gratis ongkir ya. Iya. Banget. Soalnya kayaknya dia pakai listrik ya. Iya, betul. Ngirimnya Dicas. satu-satu juga. Iya. Dicas nggak sih? Iya, dicas. Itu dicas. bertenaga listrik. Karena mungkin yang baru tercapai mobil listrik ya. Iya, kalau drone masih Dan masih Tapi fine lah ya, kecil-kecil nanti pasti bisa berkembang lagi sampai ke dulu. Saiful Iya. Jamil. Sampai ke Saiful Jamil. Iya kan, emang ada. Tapi ada manfaatnya sih, lebih ke banyak manfaatnya ya kalau misalkan Iya, pakai drone, karena dia bisa menjangkau ke daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah kecil, Terus cepat ya juga. kan? Dan lebih cepat juga dibandingin sama jalur darat. Udah, Iya, terus iya. karena dia listrik itu bisa mengurangi emisi karbon. Iya, bagus. Sangat pintar. Siapa Anda ini, Alvina? Bisa buat itu keberlanjutan. Nama Riau. Nah, selanjutnya nih kita senggol soal cuaca. Bagaimana sih? Iya, kalau cuaca buruk lagi bahas menghalangi cuaca. nih Iya, ya. banget nih. Pengiriman logistik. Apa sih tantangan utamanya kalau lagi cuaca buruk tuh? Coba explain. Ya paling kalau apa ya, cuaca buruk paling ya delay lagi ya teman-teman. Terus iya. Tapi- juga Solusinya nih, solusinya tahu memakai kapal kah? Ada enggak dong, teknologi. kan cuacanya yang buruk. Tapi bisa nggak sih pakai Cuaca. ada teknologi nih yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan BMKG. itu? BMKG bener Ngecek sih. BMKG. Ini ya weather radar ya. Iya, betul. Terus Bener-bener. ada tuh Untuk Daisy. deteksi kondisi apa nih? Apa, coba? Ada di apa ya sistemnya namanya? De-icing Nah, system. icing system itu mencegah pesawat, kalau kita nggak mungkin di Indo sih. Ini Oh, buat untuk di itu luar di daerah negeri. luar ya, bener-bener. Mencegah pesawat biar nggak beku, guys. Di suhu yang ekstrim. Oh, Tapi lucu gak sih kalau pesawat beku? Enggak lucu dong. Tapi ada film yang pesawatnya beku sampai penumpang-penumpangnya pada meninggal semua. Itu berarti nggak lucu ya? Lupa. Oh iya sih, nggak lucu. Iya kan? Apa lucunya? Enggak sih, enggak kenapa. Serem ya. Tapi mungkin ini bisa jadi ide juga nih buat Apa tuh? itu bisa dikembanginnya di kuliah jurusan apa ya? Kayaknya Yang de-icing itu tadi. Itu kan baru di luar negeri. Sistem Kalau ya. untuk Indonesia Ah, nggak bisa sih, Kak. kayak belum sih ya. Karena kita juga Belum iklimnya sampai. aja nggak Kalau ada. untuk ke luar negeri Betul. bisa sih, Kalau kan bisa, menyesuaikan sama suhu dan cuacanya ya. Iya betul. Balik lagi nih, kalian kalau kuliah di ITEL Trisakti bisa jalan-jalan ke Jerman, Ya betul. Bisa Ke Cina, ke Cina. Kalian bisa Korea, ngerasain tuh Iya, bisa. ke Jepang. iklim-iklim yang nggak ada di Indonesia. Ya, Malaysia, Iya. Singapura bisa. Jogja dekat sini. Nomor Jogja jauh-jauh. lagi. Tapi tantangan utamanya tuh sebenarnya kalau misalkan cuaca berarti hujan yang deras Hujan, banget ya. Kita lagi di bulan yang berber kan di Berber Oktober, banget, November, Desember, November. musim hujan banget. Musim hujan banget maksudnya. Enggak sih. Musim hujan yang deras banget, Deras yang banget. gede banget nih. Angin, Iya angin kan, juga. angin lagi angin kenceng dan banget. terus juga kabut gak sih, ada kabut-kabut kecil dan angin yang ekstrim. Teknologi selain itu solusinya untuk cuaca yang buruk itu ada lagi nggak sih teknologi lain, coba selain de-icing system tadi, terus juga weather radar, BMKG. kira-kira apa tuh?
Apa tuh Kak rerouting? Itu kan pilot dan ATC Air Traffic Control Dia ngapain dia tuh ngekoordinasin ngubah rutenya. untuk Jadi kalau misalnya dia untuk menghindari cuaca buruk sih. tadi apa Jadi, flight rerouting ya, Air Traffic Control. air traffic Iya, flight rerouting, sorry. iya. Jadi itu berarti pilotnya dia ngubah jadwal ya, ngubah iya, jadwal lu- penerbangannya. rutenya Bukan jadwalnya tapi buat rutenya menghindari sorry. badai Iya, itu ya. betul. Kalau misalnya pesawat kurang ngerti bisa soalnya. jadi Ada tau miring dulu filmnya. dikit Oh, buat iya. menghindari badai itu. Kayak muter-muter Iya, dikit iya, lah bisa ya. jadi. Iya. Berarti ada banyak banget teknologinya ya untuk Iya. ngadepin masalah si Yang cuaca si cuaca ini. buruknya itu. I see, oke. Selanjutnya aku kepo nih, kira-kira barang-barang apa aja sih yang harus cepet sampai gitu selain si organ tadi yang kita udah sempet bahas ya. Kayak apa sih specifically-nya barang-barang yang harus sampai dengan tepat waktu? Biasanya sih, tapi paling sering kan medis ya. Yang Yang tadi organ tadi. Selain organ ada apa lagi? Vaksin. Vaksin sama Katanya darah. kita mau COVID lagi. Aduh, serius? Katanya Part 2 sih. Katanya sih Mau wisuda over. Iya, katanya mau vaksin mau COVID season 2. Kebetulan juga nih kan besok kita Semoga libur enggak. 2 minggu nih. Jangan kayak Jangan. terulang lagi gak sih? Jangan please, nggak mau. Jangan dong. Enggak ya, pernah nggak mau ya. Padahal enak Enggak kalau di rumah online Enggak. cuman Enggak. Zoom. Enggak ya? Badan naik. Itu pengalaman pribadi. Nggak kemana-mana. Cagur lagi guys. Ini Dalgona. Dalgona. Iya lagi lucu banget. Oh iya, sambil joget-joget ya TikTok. Dalgona. Oh iya, balik lagi dong ke tadi, selain vaksin sama organ, apalagi sih? Oh, mungkin aku pikir tuh special cargo yang jenisnya perishable goods kayak Apa tuh? sayuran, pengiriman sayuran. Lobster Lagi lobster ya. Bunga juga tuh. bunga, buah-buahan, makanan laut, Makanan yang seafood. cepet. Ya, seafood boleh tuh. Karena kalau kelamaan nanti keburu basi. Waduh, sih ayu. Siput ayu ya. Lagi-lagi Selain- masuk Oke, lagi. berarti ada Tolong. medis. Siput ayu. Terima kasih juga ada siput Pitri. Oh my god, Siput jangan itu tolong. jelek. Seafood 68 lah paling enak. Siput 68 tolong. Sudah kami sebut. Tolong. Itu di Kemang, Oh, di Kemang. sama di Pasar Santai juga ada, tapi dia tempat yang ininya di Pasar Santai. Jangan lupa datang ya guys. Oke. Promosi. Promosi lagi. Tolong siput 3 siput tadi ya. Yang enak saus apa tuh kak? Aduh, padang boleh. Iya, bener. Please. Saus Padang. Habis ini ya langsung ya. Lobster ya boleh. Guys, Gas. berarti tadi ada medis, ada juga Medis, produk dok- segar ya. Dokumen. Ada dokumen juga. Bisa. Oh. Dokumen kontrol. Oke, berarti barang-barang yang harus cepat sampai itu ada 3 tadi, ada medis, ada ada makanan, produk-produk segar, sama dokumen penting. Pasye, ada lagi yang mau dibahas? Udah mengantuk ya? Udah ngantuk ya, Pak. Apa kita harus di endoskopi juga? Wah. Masuk. Tunggu, Iya. boleh? Oh my god, bismillah. Aduh, Pak, itu Tunggu. masuknya gitu. Langsung. Iya. Masuk. Ada nggak sih yang mau dibahas lagi nih yang kayaknya, aduh gue mau nanya nih, gue masih kepo banget, mau gue ulik lebih jauh, lebih lanjut lagi. Mungkin cerita ya, cerita dari pilot kargo nih, kalian ada yang tahu nggak mengangkut udara dari udara? Mengangkut dunia melalui Mengangkut udara. dunia melalui udara itu. Mengangkut Kan dunia. ada nggak sih yang tahu Apa tuh? cerita itu? Oh, aku Cerita pernah apa? denger sih. Pasti kalian yang sering nonton On The Spot juga sering denger. Oh, Iya. 7 keajaiban dunia. itu keajaiban dunia Iya. Tapi agak Indonesia. horor. Agak Kenapa boleh. tuh? Kita apa jadi collab sama ini? Sarah Widianto. Boleh tuh. Bisa. Disebut Iya, lagi. kita udah banyak DMS, ya. tolong DMS. Banyak DMS boleh. Pak Dewi ya kan? nanti. Yes. Suaminya ya? Itu suami. Iya, Suami. suaminya. Apa tadi aku mau Jadi dengar, tuh boleh? lupa lagi tahunnya tahun berapa, tapi pokoknya Oke. si pilot ini tuh pernah mengangkut penumpang yang banyak, terus habis itu tiba-tiba pas di atas apa namanya awannya gitu, kayak ada awan tebal, terus tiba-tiba tuh pesawatnya hilang kontak gitu aja. Terus habis itu baru 20 tahun kemudian tiba-tiba pesawat itu muncul lagi di Balik. sebuah Oh iya, di iya. sebuah Aku pernah bandara. dengar. Iya, tiba-tiba nongol lagi.
Dan itu bikin gempar banget. Nggak bertambah umur. Iya kan, tetap sama seperti waktu mereka hilang. Yang 37 tahun lalu itu ya? Iya. Ini diangkat film. Ini nyata. Apa tuh Kak? Aku pernah lihat Nyata sih, sih. biasa kalau lewat TikTok kan suka ada nih cuplikan-cuplikan FYP. short, ya kan? Film. Aku pernah lihat sih dia balik lagi dan Oh iya ada filmnya? iya kan, yang dia kaget, semuanya kaget karena Kaget. dia kaget pas balik dan yang orang-orang yang di bandara pun kaget karena mereka kok tiba-tiba muncul lagi Di radar pesawatnya itu Kayak muncul lagi HTS guys. ya tiba-tiba datang. Wadaw. Ada ya di sini yang HTS. Itu yang ngomong siapa? Kebetulan Wah, saya sama tidak ada sih. Oh, yang kita bahas ada lagi. apalagi nih teman-teman. Bahas ini sih kalian masing-masing ini ngikut organisasi nggak sih? Tadi Karena di ITL Trisakti tuh ada organisasinya. Ada tadi kita ngomongin kampus. Kalian tuh masing-masing jurusan apa sih? Satu-satu. Berarti kita mau bahas dari organisasi dulu baru Organisasi. jurusan saya ya. Boleh dari Mbak Bit, apa ikut organisasi atau tidak? Kupu-kupu. Oh dia Kuliah Kuliah pulang. Kuliah nongkrong juga. Nah, Sama Kuliah beli nongkrong kopi, beli pulang. kopi, sering banget kopi. Kunopi. Kuliah nongkrong Kopi. pulangnya kapan? Kunopupi. Oke. Saudara Kalau Kak Najwa sendiri, Aku ikut himpunan di jurusan aku guys. kamu Namanya- jurusan apa sih emangnya? Aku jurusan MLog, manajemen logistik. Oh, Terus aku Sesuai sama podcast kita, Logistik Podcast. Lokpot. aku ikut organisasi himpunan mahasiswa logistik. HM Block. Wait, keren nih. Ya. Bapak yang baju merah ini ikut apa nih? Saya ikut Translog Basketball. Anak Itu basket UKM ya. UKM Unit Abas. Kegiatan Mahasiswa Basket dari ITL Trisakti. Bangga ya Bapak jadi. Oh jelas dong. Oh, Open Jelas. recruitment nggak? Iya. oprek. Oh oprek. Hari Jumat jangan lupa datang ya. Jangan lupa datang. Balik Berapa, Pak? Jumat tuh tanggal besok tanggal 20 ya, Ini tanggal uploadnya 20. kapan? Uploadnya Tahun depan. Kalau baru agak lama. Saya kebetulan kuliah pulang. oh kuliah pulang. Mbak yang di sana, Pulang tapi. Mbak yang di sana. Kalau aku kebetulan aku ikut himpunan. Oh sama. Sama ya? Iya, kita Oh, sama. oh satu himpunan. Iya, Satu himpunan keluarga mahasiswa ya. logistik. Wow. Himpunan mahasiswa logistik. Tapi selain tadi HMLog sama basket, ada organisasi apa lagi sih? Kak? Waduh Ada banyak sangat banget. banyak ya, ada 34. Ada. Itu Ormawa. Ormawa nih. GPS. Jadi kalian yang berminat silakan GPS itu ikuti ya. GPS itu apa kak? Gema Paramita Senada. Itu dia. Oh, yang suka Dengar tuh. nyanyi. Suka nyanyi, suara mereka bagus-bagus. Saya akuin. Ada juga teater, itu namanya Teater teater kodo. kodok. Nah, aku di situ ketuanya. Terus ada taekwondo juga, Iya, ada. taekwondo, Terus siapa ada tuh, bola, Iya, ada bola segala juga. macam. Apalagi sih selain itu lagi? Ada yang keagamaan. Oh, keagamaan. Ada bahasa Inggris juga ya? Ada Iya, itrek. Oh. radio juga nggak sih? Mas Trans, Mas Trans iya. Radio. Buat kalian yang suka siaran. Iya. Nah, ini Kalian mau kayak kita gini, nih, masuk kalian bisa situ. masuk ke Mas Trans Radio. Betul. Mereka ada studio Banyak juga loh. banget berarti ya. Banyak banget. Wow. Kalian bisa ngulik apa sih kebiasaan kalian, kemampuan kalian, sukanya apa, hobinya apa kayak dia, Terus hobinya kalau basket. kalian juga suka foto-foto tuh Ada Hotline. Ada Hotline sih, kemarin mereka baru open recruitment. Iya, Hotline. Mm. Oh, bis oprek. Abis oprek mereka di kantin Bapak apanya kemarin. Hotline emang? Saya kemarin kebetulan lewat kantin. Oh, kalau pegel-pegel itu dikasih apa? Hot Hot cream. in cream. Hotline. Toyo. Hot cream. Jadi tebak-tebakan. Jadi tebak-tebakan. Kak Lontong. Balik lagi dong ke air freight transportation. Aku soalnya masih banyak banget sih sebenarnya mau aku tanya-tanya. Kamu nggak ada yang mau kamu tanya lagi? Kayak cukup deh. Kamu aku? Oh belum kamu. Wow. Ada kayaknya masih ada deh. Bahas satu lagi kali ya. Ini kali ya tentang revolusi udara. Revolusi pengiriman udara sih, tentang teknologinya gitu-gitu. Kira-kira ada nggak sih yang mau jelasin? aku kalau
Wait. Kalau teknologi modern sekarang tuh kan teknologinya udah modern banget ya. Terus sekarang tuh ada pesawat kargonya punya generasi baru. Contohnya tuh Boeing 747 8F sama Airbus 350F. Dia tuh punya kapasitas besar sama efisiensi bahan bakar. Jadi bisa jadi itu mengurangi biaya bahan bakarnya ya untuk sekali penerbangan, sekali pengiriman. Selanjutnya Sama real time IoT. Jadi kalau kalian mau ini ngelacak pengiriman, kalau misalnya pakai JNE, lagi lambat. Kalau mau disebutin kalau mau disebutin lengkap harus kasih IoT, ngerti lah ya. ya betul. Itu kan kalian kan bisa ngecek kan kayak Secara kode real time ininya, ya. udah di mana nih, kok barang gue belum nyampe. Kalian bisa cek di situ. Oh iya benar, aplikasi ya. Ya di web juga ada sih kak. Iya. Sama bahan bakar ramah lingkungan. Oh, apa tuh, Kak? Penggunaan sustainable Sustainable. aviation fuel atau SAF dan sama pesawat hidrogen untuk mengurangi emisi karbon yang tadi kakaknya jelasin. Sempat kita Iya, bahas sempet sebelumnya. bahas. Oke. Aku cukup ini sih puas banget sama jawabannya. Kira-kira ada lagi nggak sih mau dibahas so far? Ya ternyata tuh air freight transportation ini tuh cakupannya luas Banget ya. Luas banget. Luas banget. Aku kira tuh selama ini pengangkutan itu cuma tentang angkut penumpang orang doang, tapi ternyata tuh ada macam-macam. ada organ. Barang. Balik lagi ke lobster. Kayaknya abis ini kita Akan makan mau bantu ya, guys. Seafood. Seafood 68 Ayu sama Fitri. Tiga. Tolong ya semuanya. juga sih. Hah? Seafood Iya. ayo. Oke. Gitu. Krik nih. Iya. Biasa. Apalagi itu. nih. Apa mau Apa kita mau nanya-nanya aja nih, bincang-bincang seru kali ya. Bincang-bincang tipis ya sebelum kita Akhiri. lanjut nih. Akhiri aja. Lanjut ke sesi tahun depan kayak tahun depan gitu. mungkin ada mau cerita tentang ini nggak, pengalaman Di kampus kali. menarik kalian ya di Anak- kampus. Anak himpunan nih biasanya anak basket. Iya, kan. yang dari kampus kita kan pulang kebetulan Iya, ya. gila, kayaknya banyak acara ya. Iya, lagi Kalau banyak acara ya. Sering basket nih kemarin. Kemarin juga apa? katanya Nah, ya, acara apa Kalian itu foto Kak? apa nih? Ada crush ibu ya? Enggak. Oh enggak. Itu nanti kita sensor. Oh, jadi mau ganti sesi gosip. Enggak. Gosip nih. Jangan. Silet. Dasar. Ada apa? Apa? Kalian mau Itu yang tanya apa? kemarin Kak, acara yang Oh, kemarin. kemarin. Acara yang seru Kemarin banget tuh, itu. Yang rame banget itu. kita mengadakan turnamen internal ya. Jadi 3 lawan 3 gitu. 3 lawan 3 tuh maksudnya apa? Yang 3 apa? 3x3 ya. 3 lawan 3, versus jadi three. 3 orang lawan 3 orang. Cuman pakainya setengah lapangan, nggak full gitu. Kalau full capek. Kalau full ya mungkin 5 ya, Oh, nggak iya. 3. Capek juga kan kalau ini. Kira-kira kalau yang menang dapat apa, Kak? Yang menang kemarin dapat uang tunai. Wow. Sama ya, uang tunai. Juara 1, juara 2 dan juara 3. Keren Berapa keren, tuh keren. kalau boleh tahu? Nggak boleh tahu tuh kayak. Rahasia. Oh my god. Makanya ikut tahu. Join. Kalau mau tahu ikut Translog Basketball. Tapi itu juga ada main bareng basket kampus lain gak sih Kak? Oh iya, kemarin kebetulan kita habis ngikut turnamen terbesar se-Indonesia ya, namanya Liga Mahasiswa. Ada yang mau Biasalah. Biasa UKM biasa. Gitu. Ada lagi? Itu yang ikut dari mana aja? Ada dari Seluruh Indonesia ya tadi Kak? Nasional. Ada kalau dari Jawa tuh, Jawa Timur ada Ubaya, ada Unair, Airlangga, sama kalau dari Jogja ada UKSW, Apaan tuh? UGM? Universitas Kristen Satya Wacana. Oh. UGM juga ikut. Wow.
Banyak sih. Itu di mana tuh Kak mainnya? Kemarin mereka dibagi dulu jadi 4 region. Jakarta, Bandung, Jogja, sama satu lagi. Adalah pokoknya satu lagi. Nah, terus mereka yang juara-juara itu nanti dikumpulin masuk tingkat nasional dan mainnya di Otista kemarin di Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur. Situ kan my samping God, kampus deket kita, banget. Otista. Ayo loh. Kira-kira selama kakak mengikuti UKM basketball ini apa aja sih yang kakak dapat, kayak relasi kah atau apa? Relasi banyak sih, abang-abangnya baik-baik. Jadi benar-benar menjual UKM basket. Enggak menjual, serius. Bayar nih. Iya nih, ada Di Serius. ini. endorse di sini. Bayar Coba banget nih boleh untuk ngomong jelasin. kayak gini. Ya itu. Ya itu. Itu dapat relasi. Iya, dapat relasi, dapat pengalaman yang sangat berharga. Oh my Apa God. tuh? Tolong ya. Apa tuh Kak pengalaman berharganya? Temennya banyak sih. Oh iya. Iya. Karena kami Bukannya nggak bertiga berantem. terus. Iya. Oh, mungkin itu teman dekat kali kak. Itu teman dekat. Oh ya, sahabat. ya, tiga sahabat. Saya banyak, cuman 2 teman saya itu memang introvert ya. Tidak mau berteman memang. Orangnya seperti itu. Cuek aja. Cuek. Disindir di sini. Kan? Jadi Dari mungkin hati bisa- ya ternyata ya. Iyalah. Coba move ke kakak HM Lok, coba. Iya, Hemlock nih. Sesama HM, Sesama kayak Hemlock kalian nih. Coba berdua jelasin dong, dong. Kita Iya. satu pintu Coba. nih. Iya, betul. Apa tuh? Setahu aku tuh ada slogannya apa sih di Hemlock? Lupa deh. Share, care. Mari Teliti. Mari juga tahu tuh. Oh my God, kita semua tahu. Kita semua tahu. Aku lupa ingat. Boleh nggak sih dijelasin apa sih itu? Share, care, and maturity. Jadi semboyan share care maturity itu, share itu artinya peduli. Berbagi, sorry. Berbagi. Kalau Peduli. care itu peduli. Jadi di himpunan kita tuh Harus saling berbagi. berbagi. Pokoknya nggak cuma materi doang guys, tapi kayak pengetahuan, terus mungkin berbagi pengalaman, Iya, kasih sayang juga. Oh iya, soalnya kayak kita lucu banget. Karena hubungan kakak sama adiknya tuh Berasa banget. Iya. Aku lihat Bisa sih juga kalian saling- solid banget ya. Solid Selalu banget. kayak nggak ada Nggak kalah sama space-nya. basket. Iya. Solidnya gak kalah sama Translock basket. versus Hemlock. Terus kita juga rame banget ya. Wah, mereka Kita- rame banget sih, jujur. Mereka rame Translock banget. kalah. Kami sedikit memang. Tapi Tapi kami kuat. Terus yang kedua itu care. Care. Care itu artinya Peduli. Jadi kita tuh harus peduli nggak satu boleh, sama iya, lain. betul. Iya. Karena nggak boleh cuek, acuh-acuh tuh nggak boleh. Terus yang terakhir itu maturity atau kedewasaan. Jadi kan dari harus sifat berbagi sama peduli itu kan bukan harus pastinya akan menghasilkan yang namanya sifat kedewasaan di diri seseorang. mature ya, gitu, dewasa. mature. Betul. Aku setahu aku ada deh kegiatan salah satu kegiatan dari Hemlock setiap hari Jumat. Wow. Itu Ngaji, ngaji ya. Itu Jumat. Apa itu? Jumat Barokah. Jadi tuh kita tiap Jumat itu kayak sering berbagi gitu Kak. Kayak contohnya makanan gitu. Oke. Kayaknya udah nih ya, kita udah Segitu bahas dulu dari aja ya, bahas. dari air freight transportation tadi, kita udah bahas tentang seputar kampus Kampus kita, kita. lebih jauh dari UKM yang kegiatannya, apa aja yang bisa didapetin dari masuk ke ITL Trisakti dan ngambil jurusan kita ini. Logistik. Yes, Manajemen betul banget. logistik. Jadi udah nih I Kak. think enough for today ya. Iya, Iya, jadi selesai sudah. Kita sudah membahas nih segala macam dari topik kita tadi air freight. Iya. Transportation. Discussnya seru banget ya. Kira-kira ada nggak sih pesan penutupnya nih tentang air freight sekali lagi biar lebih jelas lagi, mengerucut lagi ke air freight transportation? Ada nggak sih pesan penutupnya? Pokoknya jangan males membaca deh guys, Iya, karena betul. kisah atau cerita-cerita yang ada di air freight transportation tuh menarik banget buat kalian Iya. pahami gitu. Iya, betul. Dan air freight itu juga kayaknya jadi solusi yang cepat ya. Betul. betul. Dibanding moda transportasi yang lain, itu Oke, keunggulannya. Oke. Oke, mungkin segitu saja pembahasan dari kami. Jangan lupa subscribe ya guys di bawah, like, komen. Like,
Amin, benar-benar. Terus jangan lupa masuk ITL. Trisakti. Jangan lupa. Kita juga jangan lupa kasih. Ya, boleh lah ya. Iya betul deh. Ya, betul. UKT 70%, 70%. Lil. 3 udah. Oke, jangan lupa follow kita. Lopot. Oh Dan iya, juga nggak ada IG-nya dengerin tapi. session selanjutnya Iya. kalau Oke. ada. Kalau ada. Terima kasih guys. Kalau ini Bye. sukses kita bikin Oh, lebih jauh lagi kita bakal bahas lebih jauh lagi. Ya. Bye.